Seorang gadis berusia 16 tahun berdiri di meja itu, masih muda dan tidak menyadari dunia yang sebenarnya. Dengan begitu banyak yang memandangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan gelisah. Xiao Lian, kamu tidak perlu terlalu gugup. Bicara saja. Xiao Ya tersenyum. Xiao Lian mendapatkan kembali ketenangannya dengan menarik napas dalam-dalam, tetapi melihat pil Zuofan di tangannya, dia menjadi lebih merah. Bukan karena rasa malu, tapi betapa sulitnya untuk menggambarkannya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya saat itu, bahwa dia menilai pil ini sebagai kelas 1. Dia sekarang merasa malu ketika dia memikirkan bagaimana dia menyatakan vonisnya. Terlepas dari semua itu, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tuan Muda Song menyempurnakan pil nafsu makan. Dia kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan aromanya melayang-layang. Namun, kerumunan itu terdiam, sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah itu bahkan pil? Lagi pula dia penipu. Benda itu bahkan bukan pil kelas 1. Mereka memberikannya kepada anak-anak untuk membantu pencernaan. Itu yang kamu sebut pil? Aku bisa membuatnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku tidak akan menerimanya jika dia menang dengan ini. Kerumunan kembali gaduh. Xiao Lian ketakutan. Karena ini adalah penilaiannya, dia tidak bisa menghindari hukuman. Dia mengalihkan tatapan penuh kebenciannya ke Zuofan. Menyalahkan dia. Setiap dukun acak di jalanan bisa membuat pil apetite ini. Mengapa dia harus berbicara untuk pil paling dasar? Dia tidak tahu, tetapi pengawas iris tahu betul. Dia pasti menggunakan bisikan penyihir. Dia menggunakannya pertama kali di Dandan dan sekarang di Xiao Lian, di lapisan ketiga, ki kondensasi. Anak nakal ini berada di jalan yang bengkok. Peony Overseer mendengus, gadis sialan, wajahmu selalu terlihat tolol. Apakah kamu masih di bawah mantranya? Tuan, Bibi senior membukanya untuk aku. Tersipu, Xiao Dandan memperhatikan Peony Overseer dengan malu-malu, lalu matanya tampak menyedihkan ketika dia menoleh ke Zuofan. Sebenarnya, aku tidak bisa lebih bahagia jika dia menggunakannya padaku lagi. Peony Overseer memegang keningnya dan mendesah. Apa yang menarik dari bocah itu? Itu membuat muridnya yang kurang ajar begitu kepincut. Chu Qingcheng tidak keberatan. Hanya menghela nafas, penyihir bisikan, tidak penting. Yang penting sekarang adalah Song Yu gagal menjadi pemenang. Vicious Pilking sekali lagi akan merendahkan kita. Satu-satunya hal yang berubah adalah mengubah kecurangan menjadi kesalahan Xiao Lian. Adegan itu terjadi seperti yang dikatakan Chu Qingcheng. Xiao Ya memberi isyarat agar kerumunan yang bersemangat itu tenang. Maafkan kami, ini adalah kesalahan dari pihak murid kami. Tempat pertama di babak pertama akan. Tunggu. Zuofan melambai dan menatapnya dari samping. Hakim, kamu tidak meminum pil nafsu makan aku untuk pil kelas 1? Hahaha, kamu menyebutnya pil? Yan Fu memotong Xiao Yarov sebelum dia bisa menjawab dengan ejekan dan membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Ribuan pasang mata mencemooh Zuofan. Kamu berani datang ke kompetisi dengan pil seperti itu? Kamu pasti buta. Mengangkat sudut mulutnya, Zuofan melihat melewati ejekan yang dikirimkan kepadanya dan berbicara langsung pada Yan Fu. Kalau begitu tolong, yang terbaik alkemis dari Pilking Hall. Murid berharga Vicious Pilking, Tuan Muda Yan Fu, beritahu aku. Apa sebenarnya apetite pil itu? Tentu saja, Yan Fu tiba-tiba membeku. Dia teringat sesuatu tetapi tidak sempat melanjutkan. Terkekeh, Zuofan menoleh ke kerumunan,
Akhirnya mengistirahatkan senyum dinginnya pada Yan Fu. Apa, kucing mendapatkan lidahmu? Hahaha, biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Ada 12 kelas pil, dan kelas 1 adalah yang terendah. Aku bisa membuang bahan-bahannya ke dalam api dan, selama itu halus, paling tidak itu adalah kelas 1. Keriuhan berhenti dalam sekejap, dari mengejutkan kata-katanya tersirat. Bahkan wajah orang-orang yang mengejeknya membeku, namun mata mereka melotot keluar dari rongganya. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Karena pil nafsu makan semudah itu, sesederhana itu, bahkan orang normal pun bisa membuatnya. Ini membuat para alkemis melihat melewatinya. Tapi menurut definisi, pil kelas terendah adalah kelas 1. Selama bahan-bahannya disempurnakan, itu disebut pil. Bahkan sebotol pil barel dianggap kelas 1. Omong-omong dari sudut pandang ini, pil nafsu makan tidak dapat disangkal adalah pil kelas 1 terkutuk. Meskipun, untuk semua orang, mendapatkan tempat pertama dalam pertemuan 100 pil dengan pil lumpuh seperti itu terlalu menghina. Hal ini menyebabkan semua orang menoleh ke Xiao Ya untuk mendengar putusannya. Xiao Ya jatuh terjepit. Setiap peserta di sini memberikan segalanya, bahkan dengan pil kelas 1. Mereka semua ingin unggul. Siapa yang bisa meramalkan orang aneh seperti itu menggunakan pil terendah dari yang terendah untuk bersaing dalam rapat? Dan yang terpenting, dia menang. Memberinya tempat pertama akan membuat alkemis lain merasa tidak adil. Jadi Xiao Ya hanya bisa berkompromi. Tuan Muda Song, pilmu mungkin sudah memenuhi minimal, tapi yang pertama. Milikku. Zuo Fan memotong pendeknya. Sikapnya yang angkuh membuat Vicious Pil King merasakan kemarahan yang baru ditemukan untuknya. Kamu bajingan kecil, apakah kamu tidak tahu malu? Kamu sudah membersihkan tempat, jadi jangan memaksakannya. Pil nafsu makan itu mungkin kelas 1 tapi ini yang terburuk. Tidak ada yang lebih rendah dari ini. Bukankah yang terburuk juga kelas 1? Hakim dengan jelas menyatakan, memperbaiki pil kelas 1 dan bersaing dalam kecepatan. Masing-masing dari kamu adalah orang bodoh. Kamu tidak mendengarkan aturan dan mencoba memperbaiki pil yang bagus. Siapa yang harus disalahkan atas kehilangan kamu? Tidak mungkin aku melepaskan tempatku. Sikap Zuo Fan sangat arogan dan membuat marah setiap alkemis. Tapi mereka tidak punya kata-kata untuk membantah. Mereka hanya bisa menginjak kebencian. Bajingan. Mengapa aku tidak dapat menemukan celah dalam aturan? Si kerdil sialan ini menggunakannya sebagai gantinya. Aku bisa memperbaiki sebuah apetite pil lebih cepat dari dia. Kecewa mengalir seperti sungai di hati masing-masing dari ribuan alkemis. Tapi siapa yang bisa menyalahkan mereka? Kesempatan untuk menang ada di depan mereka, tetapi mereka tidak melihatnya. Jadi, mereka memilih untuk mengarahkan semua kemarahan mereka ke Zuo Fan. Mereka memandangnya sebagai musuh terburuk mereka. Tidak apa-apa jika dia menggunakan keterampilan nyata untuk menang. Tetapi Zuo Fan baru saja mendapatkan keuntungan terbesar, trik murah, untuk berada di depan mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa menerimanya. Semua niat membunuh mereka tampaknya terbang melewati Zuo Fan, yang menemukan waktu untuk tersenyum. Ya ampun, kamu tahu apa yang mereka katakan, iri pada bakat dan semua itu. Tampaknya milik kamu benar-benar luar biasa sejauh ini. Kerumunan adalah tong bubuk yang disiapkan dan siap untuk meledak. Xiao Ya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Muda Song, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi sejauh ini kamu adalah yang terburuk. Hehehe, apa yang dibicarakan? Ini benar-benar sifatmu. Zuo Fan menyeringai.
Mereka tidak menganggap sifat mereka sendiri sementara sifatmu benar-benar paling damai dengan diriku sendiri. Aku mendapatkan tempat pertama, penyangga, dan semuanya. Melihat dia membunyikan klakson, Xiao Ya merasa mual dan tidak lagi memperhatikan tuan muda yang bejat ini. Para alkemis memandang rendah dirinya. Dia tidak punya keahlian, pikir mereka. Dia menggunakan jalan yang berliku, pikir mereka. Dia akan terdampar di babak berikutnya, pikir mereka. Meskipun seorang pria di antara mereka menatapnya dengan wajah tegas. Itu tidak lain adalah yang baru ditendang di tempat kelima, Liu Yizhen. Dia sama seperti yang lain pada awalnya, mengejek Zuo Fan karena mengatakan akhirnya membenarkan cara merendahkannya. Menganggapnya sebagai orang bodoh yang tidak kompeten. Tapi Zuo Fan membocorkan fakta bahwa putaran pertama bukan tentang kecepatan tetapi pikiran seseorang, ujian untuk sifat mereka. Ini mengejutkannya dan dia mulai melihat Zuo Fan dengan mata yang berbeda. Apakah ada segelintir di antara ribuan alkemis yang menangkap makna sebenarnya dari tes ini? Namun, tuan muda yang tidak bermoral ini melihatnya sekilas. Apakah dia mungkin permata tersembunyi, jenius alkimia agung? Jika demikian, maka menyempurnakan pil nafsu makan mungkin bukan batasnya, hanya mematuhi aturan. Liu Yizhen tidak lagi mengenakan ekspresi santai tetapi sangat serius. Kekaisaran Tianyu memiliki banyak talenta yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya murid berharga Raja Pil Vicious, Yan Fu, tetapi sekarang jenius yang luar biasa ini juga. Ini akan membuat pertemuan 100 pil lebih intens dalam hitungan detik. Aku pikir mendapatkan ketiga akan baik-baik saja, tetapi dari kelihatannya, aku bahkan mungkin tidak mencapai tempat kelima. Grandmaster Liu mulai tenggelam dalam depresi. Memurnikan sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mencapai sesuatu yang hebat, dan banyak anak muda yang luar biasa terus menyalipnya. Sedih, dan menyesal. Meskipun aku tidak menginginkannya, aku tetap harus menyatakan Tuan Muda Song sebagai pemenang pertama babak ini. Tidak memperhatikan ratapan orang tua itu, atau kekuatan sejati Zuo Fan. Xiao Ya berkata sambil menghela nafas. Dalam sekejap, semua orang mendesis. Zuo Fan tidak peduli, menyeringai pada mereka. Baginya, mereka hanyalah orang bodoh yang buta tanpa masa depan. Vicious Pil King mendengus, kali ini kamu mudah melakukannya, tapi aku akan membuangmu di ronde berikutnya. Bisa? Setelah mencibir, Zuo Fan berbalik dan menunjuk kata-kata di punggungnya dengan bangga. Perhatikan baik-baik, kamu hanya Raja Pil Vicious, sementara aku adalah Pil Heaven Topling. Vicious Pil King tertawa dingin, kamu pikir mengenakan jubah orang mati akan membantumu? Hahaha, Chu Qingtian adalah seorang jenius, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan aku dalam alkimia. Heaven Topling Pil hanyalah kata-katanya sendiri yang egois. Omong-omong kematiannya di tangan penawarku adalah bukti betapa naif dan tidak dewasanya dia. Yan Song, apakah formula itu benar-benar palsu? Tao dan Yang mau tak mau bertanya. Yan Song mencibir, apakah kamu akan terlihat seperti ini jika tidak? Hehehe, anak bodoh itu tidak tahu batasannya, mencuri formulaku dan akhirnya membunuh dirinya sendiri dengannya, menjatuhkan orang lain bersamanya. Dipukuli sampai mati oleh orang-orang Drifting Flowers Edifice adalah gurunya. Tao dan Yang mengepalkan tinjunya, matanya terbakar amarah. Aku telah bekerja selama 3 tahun, hanya untuk cari tahu itu palsu. Di atas teras, Chu Qingcheng menggigit bibirnya saat niat membunuh di matanya tumbuh. Berkat 2 pengawas yang menghentikannya,
dia tidak menyerang Yan Song. Jiu panjang menghela nafas. Dia mengerti perasaan Chu Qingcheng. Siapa yang tahan melihat musuh mereka yang paling dibenci yang membunuh adik laki-laki mereka terus mempermalukannya? Zuo Fan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Namun disinilah aku, berdiri di depanmu dengan jubahnya. Nada suaranya tenang dan menatap Yan Song dengan seringai menantang. 19.459.002. Yan Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Matanya berangsur-angsur memerah, terbakar amarah yang tak ada habisnya. Tantangan. Iya, tantangan telanjang. Tidak hanya itu, tetapi juga menjanjikan pembalasan bagi yang meninggal. Kata-kata Zuo Fan belak-belakan. Dia mengenakan jubah Qingtian tepat di depan Yan Song. Itu berarti dia akan mengungguli Yan Song sebagai alkemis menggantikan Qingtian. Bagaimana mungkin alkemis terbaik di Kekaisaran, Vicious Pilking, merebahkan diri ini? Tapi itu bukanlah yang terpenting saat ini. Jika Zuo Fan mengatakannya 15 menit yang lalu, dia akan tertawa, menyebutnya masih anak-anak yang tidak tahu batasnya. Sekarang, setelah putaran pertama, Zuo Fan berdiri di tempat pertama, tempat yang diambilnya dari Yan Song. Bahkan jika seseorang mengabaikan aksi yang dia lakukan di ronde pertama, fakta dia berbicara seperti itu benar-benar mengejutkan. Karena sebenarnya, dia berdiri di depan Vicious Pilking. Dan karena itu adalah kebenaran, itu membuat marah Yan Song. Belum pernah ada kasus di mana seseorang berdiri di depannya. Namun, pria ini entah bagaimana melakukannya sambil juga secara terbuka menantangnya. Jika dia menjatuhkan ini, dia tidak akan lagi menjadi Raja Pil Vicious. Keheningan memekakkan telinga. Orang-orang menyaksikan dengan tercengang seolah-olah mereka bahkan lupa untuk bernapas. Zuo Fan mendapatkan tempat pertama melalui trik licik dan sekarang menantang Vicious Pilking. Apakah dia bosan hidup? Tidak ada yang bisa mengerti, bahkan orang-orang di teras. Hanya Chu Qingcheng yang menggigit bibirnya saat air mata mengalir di matanya. Terima kasih. Dia tahu Zuo Fan melakukan ini semua untuknya. Apakah dia menang atau tidak, dia akan menantang Vicious Pilking sebagai gantinya. Ini adalah keinginan terakhir Qingtian. Sebagai kakak perempuan Cui Qingtian, dia tidak pernah berhasil melakukannya, tetapi Zuo Fan pernah melakukannya. Tatapan Chu Qingcheng pada Zuo Fan berubah menjadi penuh gairah pada saat itu. Pria ini adalah tuan muda klan peringkat ketiga, tetapi dia bersedia memberikan segalanya untuknya. Tidak salah baginya untuk mempercayakan martabatnya kepada pria ini. Dia dan Qingtian adalah sama, meskipun sedikit lebih tidak bermoral. Jantung Chu Qingcheng terasa seperti keluar dari dadanya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zuo Fan melakukan semua ini terutama karena bodi Jade Sap. Semua karena Kaisar Iblis yang agung tidak berutang budi. Hahaha, seseorang memiliki keberanian untuk menantang Vicious Pilking yang agung. Ini adalah pertama kalinya itu terjadi pada Penatua Yan. Jadi, dia pasti marah. Di tribun timur, Huangpu Qingyun tersenyum sambil melihat sekeliling. Yang lain mengangguk, dengan tetua kelima lembah neraka bergabung dengannya. Hahaha, kantong tulang tua itu dianggap Yan Song semua orang di bawahnya. Betapa puasnya melihat anak anjing bodoh yang mengejeknya sedemikian rupa. Huangpu Qingyun mengangguk dengan gembira. Matanya bersinar, sepertinya kita tidak perlu berurusan dengan ini anak. Begitu Penatua Yan memenangkan ronde berikutnya, dengan amarahnya, dia akan segera membunuhnya. Tuan muda kedua benar,
anak itu akan mati setelah ronde kedua. Dia menantang Elderian, jadi bahkan jika dia berakhir mati, Drifting Flowers Edifice tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Elderian dan Tuan Muda kedua. Nona muda Kinceng tidak akan merasakan kebencian lagi terhadapmu. Lin Zitian menjilat sambil tersenyum. Harus dikatakan, kata-katanya memukul paku di kepala. Huang Pu Qingyun mengangguk puas. Di arena, diserang oleh tantangan menghina Zuo Fan, Vicious Pilking gemetar karena marah. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk memaksanya turun, tetapi wajahnya menjadi menakutkan. Brengsek busuk, kamu ingin menantangku menggantikan Chu Qingtian? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan mengejek, orang tua bodoh, jadilah nyata. Aku menantangmu, bam. Tiba-tiba, Zuo Fan menginjak meja alkimia, menggetarkan telinga yang lain dengan kebisingan. Kemudian dia dengan bangga menyatakan, perhatikan baik-baik, aku di tempat pertama. Bukankah lebih akurat untuk mengatakan bahwa kamu adalah penantangnya? Kamu. Raja Pil Vicious begitu kesal penglihatannya kabur. Rambutnya dicambuk. Dia tahu Pang itu tidak tertahankan tetapi jelas tidak tahu seberapa banyak. Dengan sedikit keberuntungan dan pikiran yang cerdas, Pang ini berpikir bahwa cukup untuk dipamerkan sebagai yang terbaik di kekaisaran. Dan bisa membuat Raja Pil Iblis menantangnya? Dada Raja Pil Iblis bergetar dengan setiap napas, dendam menetes dari setiap kata. Dasar bajingan, kau lebih tak tertahankan daripada Chu Qingtian. Tapi kebanyakan orang sombong tidak berakhir dengan baik. Hahaha, endingnya bukan berdasarkan kesombongan, tapi kekuatan. Memberinya pandangan sekilas, Zuo Fan dengan dingin tersenyum, menginjak meja lagi. Ambil meja ini dariku dan kamu akan menjadi yang terbaik di kekaisaran. Aku berniat. Kalau begitu mari tambahkan satu syarat lagi. Jika kamu dapat mengambil tempat ini, aku akan menawarkan kepala aku. Orang-orang membeku. Mempertaruhkan nyawa hanya dengan pil kompetisi? Atau apakah anak itu tahu ajalnya akan suram setelah menyinggung Raja Pil Vicious dan memutuskan untuk bangkrut? Chu Qingcheng dan yang lainnya menjadi kuburan. Sisi Huang Pu Qingyun tertawa lebih keras dari sebelumnya. Ini semakin membenarkannya ketika anak itu kehilangan kepalanya. Kelompok Longjiu cemas, mengapa bocah ini memainkan permainan yang berbahaya? Seberapa berhati-hati Zuo Fan, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu. Kata-kata sombong dengan mudah. Xiao Dandan sangat khawatir hingga hampir menangis. Tuan, apa yang harus kita lakukan jika Sayang kalah? Dia bukan lawan dari Vicious Pilking. Apakah dia akan benar-benar mati? Apakah aku akan menjadi janda? Kamu bahkan belum bersamanya. Omong kosong janda apa? Pengawas Peony mengutuk, anak ini sangat keras kepala sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sekarang, ketika dia kalah, kita tidak akan bisa menyelamatkannya. Dong bersaudara menyaksikan semuanya dengan kosong. Dari mana bro mendapatkan semua keberanian itu? Apakah dia masih Song Yu yang sama yang kita kenal? Mengabaikan keributan itu, Vicious Pilking menampilkan senyum berbahaya. Hehehe, kamu yang mengatakannya Pang. Jangan pergi memohon padaku nanti untuk belas kasihan. Cukup dengan membual, bocah. Yan Song adalah seorang penatua dan kamu salah tentang dia. Tarik kembali lelucon itu dan dia juga tidak akan berdebat denganmu. Karena hubungan Chu Qingcheng dengannya, Tao dan yang memberi Zuo Fan sinyal untuk menariknya keluar dari kekacauan ini. Zuo Fan tampaknya telah mengabaikan bantuannya, menaikkan taruhannya. Dia menoleh ke semua orang, kata-kataku adalah emas.
Ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi itu berlaku untuk siapa saja. Siapapun yang menggantikan aku, kepala kamu akan benar-benar hadir. Apa? Kerumunan meledak lagi. Dia tidak hanya menantang satu orang, Vicious Pilking, untuk menyelesaikan dendam, tetapi semuanya. Lebih tepatnya, tantangan terhadap semua alkemis di Tianyu. Dia jelas ingin memantapkan dirinya dalam pertemuan 100 pil sebagai alkemis terbaik di Kekaisaran. Tapi mengesampingkan Vicious Pilking, apakah anak ingusan memiliki sesuatu untuk mendukung kata-kata itu? Dalam sekejap, adegan itu meletus. Semua alkemis sekarang memelototinya, menjadi musuh publik nomor 1. Awalnya mereka hanya merasakan ejekan, namun kini menghilang, digantikan amarah. Vicious Pilking tersenyum jahat, kamu menggali pemakamanmu sendiri. Tao dan Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti apa yang ditemukan Chu Qingcheng pada bocah sembrono ini. Dia menggerakkan orang banyak untuk memusatkan kemarahan mereka padanya. Di pihak Huang Pu Qingyun, mereka tertawa gembira. Bagaimanapun, Zuo Fan telah mengubah dirinya menjadi target kebencian semua orang. Dia memohon untuk diturunkan. Sementara itu, kedua pengawas itu mendesah. Sialan anak nakal, apakah kamu sekeras itu? Chu Qingcheng bingung tentang itu semua. Song Yu kurang ajar tapi tidak sampai sejauh ini. Kemudian, Zuo Fan menatapnya dan menunjuk kata-kata di punggungnya sambil tersenyum. Chu Qingcheng sepertinya disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar saat air mata mengalir tanpa henti. Qingcheng, ada apa? Pengawas Iris bertanya dengan khawatir. Chu Qingcheng memperhatikan Zuo Fan dari jauh dan bergumam, akulah yang salah selama ini. Bagaimana? Tanya pengawas Peony. Dengan senyum cerah, Chu Qingcheng menjawab, aku selalu berpikir keinginan terakhir Qingcheng adalah balas dendam, untuk melampaui Vicious Pilking dalam alkimia. Tapi aku salah. Dia hanya menginginkan satu hal, pil penggulingan surga. Untuk menjadi alkemis terbaik di seluruh dunia. Jubah yang familiar membuat Chu Qingcheng tertawa, meremehkan dirinya sendiri. Aku membuat jubah itu sendiri, tetapi tidak pernah benar-benar memahami hati Qingcheng. Sementara Song Yu tahu hanya dari pandangan sekilas. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak perempuannya. Apa yang Song Yu lakukan ini untuk memenuhi keinginan terakhir Qing Tian? De pengawas saling bertukar pandang lalu melihat ke belakang Zuo Fan, merasa bahwa sosok kurus ini telah tumbuh di mata mereka. Mereka selalu mengatakan pria tidak dapat diandalkan. Tetapi ada seorang pria, di sini dan sekarang, yang berani mengambil seluruh dunia untuk wanita yang dicintainya. Mereka hanya bisa menghormatinya, dan mata mereka juga menyembunyikan sesuatu yang mengaduk jauh di dalam. Raja Pil Vicious adalah yang pertama di Kekaisaran. Semua orang tahu itu, tapi tidak ada yang bisa menghubunginya. Bocah itu memenuhi keinginan Chu Qingtian tapi sekarang, dia berada di jalan yang tidak bisa kembali. Hehehe, bajingan ini benar-benar tahu cara menggambar kebencian. Ketiganya terkejut menemukan Xie Tianyang menyeringai. Kamu mengatakan anak itu pertama kali mempermalukan Yan Song, dan kemudian berencana untuk mengambil kepalanya? Untuk membuatnya kalah dalam pemurniannya kemudian terbang menjadi marah atas kegagalannya sebagai alasan untuk mengambil nyawanya? Saudara ini benar-benar licik. Aku kira dia memiliki apa yang diperlukan untuk menang. Long Jiu membelai jenggotnya. Paman Jiu, kamu berharap terlalu banyak padanya, lagi. Dia mungkin menang melawan orang lain. Tapi bagaimana dia bisa menang melawan Vicious Pilking, yang terbaik di Kekaisaran?
Long Kui menggerutu. Aku hanya melihat bocah ini takut kalah. Dia kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan itu ketika Yan Song sibuk memperbaiki, untuk mengakhiri hidupnya. Seseorang seperti dia tidak mungkin menerima kerugian pada saat ini. Apalagi jika dia harus membuang muka. Mereka semua harus mengangguk mendengarnya. Zuo Fan selalu berkepala dingin, sementara juga lebih sering terlibat dalam taktik curang. Menyelinap serangan saat pemurnian tidak di bawahnya. Saat mereka berdiskusi, pengawas peoni mengutuk, Paman Jiu, aku pikir kamu berada di pihak Drifting Flowers Edifice. Namun ketika kami menghadapi bencana, kamu bersukacita dalam penderitaan kami? Long Jiu terkejut dan tahu mereka salah paham. Xie Tianyang menyaksikan Chu Qingcheng dan Xiao Dandan yang marah. Gedung Tuan Chu, Nona Dandan, kami tidak bermaksud menghina orang itu. Kami hanya berbicara. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia tersenyum samar. Juga, ipar, sepertinya kamu belum melihat yang sebenarnya. Wajah suamimu belum. Kamu sebaiknya memperhatikan dengan seksama. Kamu pasti akan mendapatkan ketakutan dalam hidup kamu. Dia mungkin terlihat jinak di dekat kamu, tetapi pada kenyataannya, dia adalah iblis. Tidak kurang dari Vicious Pilking, hahaha. Mereka terkejut, tidak mengerti maksudnya. Kemudian, terdengar suara ding dan ronde kedua dimulai. Ding. Xiaoya mengguncang bel di tangannya, menarik perhatian semua orang. Tampaknya sikap sombong Zuo Fan sebelum menjadi dingin. Bahkan wanita ini menjadi hakim dari pertemuan 100 pil, yang diadakan setiap beberapa dekade, adalah kesombongan, kebanggaan, dan kehormatannya. Kemudian, Zuo Fan muncul di tengah jalan, dengan tas trik liciknya untuk membuat semuanya berantakan. Sikap sombongnya yang tak ada habisnya memotong kejayaannya beberapa tingkat. Dari kehormatan, menjadi bukan siapa-siapa. Dia menjadi seperti itu. Seorang hakim akan menendang orang bodoh yang tidak kompeten itu di tempat. Logika Zuo Fan membuat poin bagus yang menjengkelkan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia harus mengakui tempat pertama untuk celana sutera ini. Sikapnya yang ceroboh dan angkuh membuat marah semua alkemis dan kebenciannya. Tapi pilihan lain, dia hanya bisa mengaturnya, dan bekerja keras untuk menenangkan diri. Dia kemudian mengumumkan putaran kedua, untuk bergegas dan menyingkirkan anak nakal ini. Tujuan putaran kedua adalah pil kelas 3. Suara jernih Xiaoya bergema dan matanya bersinar dengan kemegahan. Berbicara tentang membuat pil kelas 3 ketika kebanyakan dari mereka di sini adalah alkemis kelas 3. Tapi saat itu, murid Drifting Flowers Edifice yang menemani mereka memberikan cincin penyimpanan. Xiaoya berbicara saat mereka dalam keadaan pingsan. Aku meminta semua orang menyempurnakan dengan bahan-bahan Drifting Flowers Edifice, untuk menghindari terjadinya kecurangan. Tapi mereka semua bahan kelas 2. Apakah ini semacam kesalahan? Seseorang sudah menyuarakan keraguannya, tepat saat Xiaoya selesai. Dan begitu ada satu, banyak yang mengikuti. Xiaoya mengabaikan mereka. Tes utama putaran ini adalah kualitas pil, diikuti oleh kecepatan. 50 pertama akan maju sementara sisanya akan tersingkir. Petik 2. Hei, Hakim, semua yang kamu berikan kepada aku adalah bahan untuk pil tingkat 2. Bagaimana kamu ingin aku memperbaiki pil kelas 3? Sementara bagian belakang mengeluh, 20 alkemis pertama mencibir saat mereka menyalakan api Yuan Qi mereka. Orang-orang bodoh ini masih tidak mengerti tentang apa putaran ini. Itu tidak menguji kemampuan mereka untuk membuat pil kelas 3,
tetapi formula mereka. Biasanya, pil kelas 3 bisa dibuat dengan bahan yang sesuai dengan kadar yang sama. Namun bukan berarti pil kelas 3 tidak bisa dibuat dengan bahan pil kelas 2. Hanya saja metode pemurnian biasa yang sebagian besar digunakan tidak akan berhasil dalam kasus seperti itu. Untuk lompatan kelas seperti itu, penyempurnaan bahan diperlukan untuk melengkapi satu sama lain. Meningkatkan setiap efeknya untuk membuat pil kelas 3. Tes ini ditujukan untuk rumus seorang alkemis. Berapa banyak rumus yang dimiliki? Drifting Flowers Edifice memberikan cincin berisi bahan pil kelas 2. Itu hanya diharapkan untuk memperbaiki 5 jenis pil kelas 3 dari mereka. Setelah bahan-bahannya dibagikan, yang penting sekarang adalah bagaimana mereka bisa mengekstrak efeknya. Untuk membuat bahan-bahan yang cocok untuk menyempurnakan pil kelas 3. 20 alkemis pertama memiliki banyak sekali formula seperti itu. Namun, para alkemis belakang, menarik rambut mereka dengan frustrasi, dengan beberapa masih menggonggong di gedung bunga melayang. Murid-murid Drifting Flowers Edifice tetap diam ketika menerima kata-kata kasar mereka tetapi memandang jijik di mata mereka. Zuo Fan sedang mempermainkan cincin itu, memikirkan formula mana yang harus dipilih. Yang lain kesal karena mereka tahu terlalu sedikit rumus. Sementara Zuo Fan juga kesal, itu untuk alasan yang berlawanan. Dia memiliki terlalu banyak untuk dipilih. Yang mana yang digunakan untuk membuat Vicious Pill King mengambil kerugian dengan berbaring? Tuan Muda Song Xiao Ya memperhatikannya dengan gembira atas kemalangannya, yang lain sudah mulai. Bagaimana mungkin tempat pertama juga tidak? Kamu tidak bisa berarti kamu bahkan tidak dapat memperbaiki pil kelas 3 kan? Hehehe. Keterampilan anak itu mungkin tidak seburuk yang kamu pikirkan. Vicious Pill King yang menjawab lebih dulu, dengan ejekannya, dia pasti masih ragu mengapa kamu memberinya bahan yang begitu rendah. Hahaha. 20 alkemis lainnya tertawa bersamanya. Tao dan Yang menggelengkan kepalanya, fokus pada pemurniannya sendiri. Pada akhirnya, kantong tulang ini akan menjadi orang yang akan bersaing dengan Vicious Pill King. Namun, hanya ada satu orang yang tidak tertawa. Dia memperhatikan setiap gerakan Zuo Fan. Itu adalah Liu Yizhen. Dia percaya Zuo Fan lebih dari yang dia percayai orang lain. Mengangkat alis, Zuo Fan tersenyum ke arah penonton. Hahaha. Kalian benar-benar berpikir bahwa sebagai pemenang, dan pertama-tama, adalah sikap yang buruk dari pihak aku untuk memilih sekelompok pemula. Tapi karena kamu sangat ingin kalah dari aku, kamu benar-benar akan membuka cakrawala kamu di bidang alkimia yang sebenarnya. Pernyataan ini hanya membuat mereka melotot. Dari mana asal Pang ini? Menyebut kami pemula? Absurd. Setelah itu, mereka semua tercengang menonton. Seni pemurnian rahasia, Cakar Naga Raungan Surga ke-9. Zuo Fan berbicara dalam hatinya, lalu matanya berkilat. Jarinya memberi isyarat kepada puluhan bahan ke udara saat nyala api Yuan Qi menyala di telapak tangannya. Sebuah raungan bergema saat api berbentuk naga dan melesat ke arah bahan-bahan. Ini membuka rahangnya dan menelan bahan pertama. Item itu disempurnakan dalam sekejap, menjadi cairan obat murni. Kejutan sangat terasa saat semua orang menyaksikan dengan takjub, bahkan para alkemis di sekitarnya. Keterampilan pemurnian terkutuk apa ini yang dapat memurnikan bahan dalam sekejap? Bahkan Raja Pil Vicious yang hebat, meskipun kecepatannya tercepat, hanya bisa melakukannya itu setelah memikirkan setiap langkah.
Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah membuatnya terlihat bagaimana bahan-bahannya disempurnakan. Tapi tindakan Zhuo Fan tampaknya bertentangan dengan semua hukum alkimia, menyempurnakan bahan dalam sekejap mata. Sementara yang lain bekerja keras dalam pemurniannya, dia telah menyempurnakan semuanya. Aum. Dengan teriakan lain, naga yang menyala-nyala mengubah bahan menjadi pasta. Itu kemudian berubah menjadi tornado api dan berputar di telapak tangan Zhuo Fan. Lusinan bahan meresap dengan tenang di antara api, terpisah satu sama lain. Yang harus dilakukan Zhuo Fan hanyalah menyatukannya dan menghabiskan pilnya. Dia tidak terburu-buru, rupanya, mengawasi yang lain dengan dingin. Pemula, pemurnianmu benar-benar belum beralih ke pertunjukan pantomimmu. Masih banyak yang harus kamu pelajari untuk mencapai levelku. Dia sama menyebalkannya seperti sebelumnya, tapi kali ini, kata-katanya menyentuh intinya. Sebelumnya, mereka mengolok-oloknya karena menyombongkan diri dan akhlaknya yang tidak bermoral. Sekarang, dialah yang menegur mereka sebagai alkemis yang unggul. Mereka tidak punya ruang untuk membantah. Bahkan Vicious Pilking pun tercengang. Bocah sembrono ini memiliki keterampilan pemurnian yang ajaib. Sebuah keterampilan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh yang terbaik di kekaisaran. Tuan, apa keterampilan ini? Yan Fu tergagap. Vicious Pilking mencoba berkali-kali untuk berbicara tetapi memutuskan untuk menegurnya dan bersembunyi dalam penghinaan sebagai gantinya. Pikirkan pilmu. Jangan banyak bertanya. Namun hatinya terasa seperti berdarah dan, untuk pertama kalinya, dia menjadi serius ketika melihat Zhuo Fan, menyembunyikan sedikit niat membunuh di matanya. Kali ini, Zhuo Fan telah menjadi ancaman nyata baginya sebagai alkemis terbaik di kekaisaran. Zhuo Fan memperhatikan segalanya tetapi tidak ingin peduli. Dia terus meremehkan Vicious Pilking saat dia menunjuk badai api di telapak tangannya. Penatua Yan, jika kamu tidak cepat, milikmu benar-benar akan mendapatkan tempat pertama lagi. Memerah, jenggot Vicious Pilking mulai bergetar. Dadanya bergerak dengan napas terengah-engah tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menerimanya. Tetapi dia tahu itu adalah kebenaran. Di teras tuan rumah, Chu Qingcheng terkejut konyol. Zhuo Fan bahkan memungkinkan untuk meninggalkan Vicious Pilking tanpa kata-kata pembalasan. Fakta bahwa Vicious Pilking sekarang serius melawan tantangan Zhuo Fan berarti dia mengakui dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Zhuo Fan adalah benar, meskipun tidak menyuarakannya. Luar biasa, sayang memang yang terbaik. Wajah lembut Xiao Dandan memerah saat dia menari dengan gembira. Pengawas Iris masih tersesat, sulit untuk percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah bocah itu mengalahkan Vicious Pilking? Ya, kami tidak pernah menganggapnya serius. Pengawas Peony berkedip lalu menghela nafas pada pengawas Iris. Kakak senior, cubit aku. Aku pikir aku masih bermimpi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Menggelengkan kepalanya, pengawas Iris menoleh ke Chu Qingcheng. Qingcheng, apakah kamu tahu tentang ini? Itukah alasanmu memilihnya sebagai suamimu? Bagaimana bisa Tuan Bangunan Agung kita menikah dengan Tuan Muda Klan kelas 3? Petik 2. Pipi Chu Qingcheng memerah, dan memutar matanya. Kakak senior, jangan goda aku. Aku sangat sedih saat itu. Hanya memikirkan hidup dan mati dengan Drifting Flowers Edifice. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Tapi kemudian aku bertemu dengannya. Dia sangat mirip dengan King Tian, dan aku menyerahkan semua keyakinanku padanya.
Aku melihat keterampilan pemurnian ajaibnya sekali, tetapi tidak pernah berpikir sedetik pun dia bisa menutup Vicious Pill King yang agung. Para pengawas terkejut. Anak ini benar-benar tidak terduga. Sambil menghela nafas, pengawas iris melihat sekeliling. Setidaknya, kelangsungan hidup gedung bunga hanyut dapat dipercayakan kepada seseorang. Aku harap dia dan Bibi Tao dapat menghilangkan bencana yang akan segera dihadapi gedung bunga melayang. Chu Qingcheng dan pengawas peoni mengangguk. Menonton wajah sombong Zuo Fan, untuk beberapa alasan aneh, Chu Qingcheng merasa damai, perasaan asing selama beberapa tahun terakhir. Mungkin inilah artinya bersandar pada seseorang. Tatapan Chu Qingcheng pada Zuo Fan semakin hangat.